mengenal Yesus yang engkau utus. Di situ Yesus mau dikenal berapa natur? Pada saat itu Berubah lagi. itu mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa untuk mendapatkan hidup yang kekal. Secara hidupnya untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal dengan cara dua natur apa satu natur? Makanya mengenal dari makanya? surat Yohanes itu. Mengenal Yesus berapa natur untuk mendapatkan hidup yang kekal, saudaraku? Kemanusiaannya ya satu lah. Satu natur kan? Manusianya satu. Memang. Satu. Nah sekarang Tuhan yang disembah Nabi Abraham, apakah ada sisi kemanusiaannya? Jadi mau menghilangkan yang di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, Bang Juma. Itu firman. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Sabar dulu. Ini kan berbicara mengenai firman kan. Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Buka sekarang. Coba Anda buka. Buka dulu. Anda buka dulu. Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Udah selesai. Yesus. Nah, sekarang ketika firmannya keluar, menyuruh menjadi matahari. Batal nggak atau menjadi matahari? Batal atau menjadi matahari? Jadi Tuhan nggak matahari itu? Bukan. Bukan. Lalu ketika firman keluar dari mulutnya sampai kepada Maria. Sabar dulu. Firman keluar sampai kepada Maria. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Firman itu menjadi atau tidak? Menjadi enggak? Tunggu. Baca Lukasnya nanti, Bang. Baca Lukas. Itu bukan Lukas. Nanti dulu. Itu bukan Lukas. Saya bertanya secara umum, ketika firman itu datang kepada Maria, bahwa Maria harus melaksanakan apa yang menjadi titah Elohim agar dia hamil dan melahirkan anak manusia bernama Yesus, itu terjadi enggak? Terjadi enggak firman itu? Itu perintah Tuhan Bapak kepada malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria agar hamil. Itu kata-kata yang harus disampaikan. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, setelah terjadi, instruksi itu apa yang ada kemudian? Ada daging baru tanpa ayah? Ada. Itulah yang dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Apa yang kuperintahkan keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku titahkan. Makanya dikatakan nggak bisa. Coba Anda baca Yohanes. Sabar dulu. Yohanes 8 nomor 42. Boleh Anda baca? Ya Bang Juma lah baca. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Bukan kehendak Yesus kan? Ya bukan, karena memang bukan. Matahari menjadi matahari atas kehendak siapa? Nah, itu perkataan yang diinginkan. Itulah perkataan menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, sabar. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus, ibunya diperintahkan hamil, maka Yesus ada. Sederhana kok itu. Enggak, beda Bang. Kok beda? Ketika proses penciptaan langit dan bumi, itu proses penciptaan berkata-kata, kemudian jadi, maka jadilah.
karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Nah, ketika di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi firman itu yang datang langsung, Bang. Sang firman itu yang berada pada Allah itu datang langsung. Tapi jadi gini, perkataan itu sudah menjadi manusia yang di dalamnya adalah firman itu sendiri yang sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Oke, baik. Ketika matahari ingin dicipta, apakah Yohanes 1 nomor 1 itu berlaku bahwa firman bersama-sama dengan Tuhan? Yes, sebelumnya firman yang keluar ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apa yang keluar? Itu adalah perkataan melalui sang firman. Ketika dikatakan jadilah hamil, apa yang keluar? Perkataan yang diinginkan oleh Bapa melalui firman-Nya. Nah, beda nggak dengan matahari? Sama. Berarti matahari dengan Yesus kedudukannya sama-sama. Beda. Kalau saya mengatakan begini, pada mulanya matahari itu adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin orang dia Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Bukankah matahari itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan, karena dia sudah diciptakan. Lah, kalau Yesus, apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nah, kedagingannya kan ditambahkan, Bang. Itu beda. Apa ini? Apa ini? Maksudnya Tuhan menambah pribadi baru? Bukan. Jadi untuk dia kan memiliki anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu adalah itu konsep, abangku. Itu saudaraku, itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu doktrin. Jangan dibawa doktrin. Kita diskusi ilmiah. Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 11. Abang baca dulu coba. Bentar ya. Apa? Berapa? 1 Yohanes 5 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Yesus yang berkata atau bukan? Itu perkataan Yesus atau bukan? Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, untuk orang mendapatkan hidup kekal melalui anaknya. Untuk manusia agar mengenal anaknya harus ditambahkan kedagingannya, gitu loh. Melalui firman itu. Gitu. Bukan begitu. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal Elohim. Harus mengenal Elohim. Ini benar nggak? Harus mengenal Elohim baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim. Iya kan? Ya sabar dulu. Saya tanya dulu. Secara ilmiah, untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal Elohim, betul? Melalui? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, maka orang harus mengenal Elohim, betul? Caranya melalui? Saya bacakan dalilnya. Jangan melalui. Dikatakan di dalam sabar dulu. Lah kan harus dalil, bukan melalui. Di dalam 1 Yohanes 2, sabar dulu. 1 Yohanes 2 ini hubungannya dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 3. Dan inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Yaitu jikalau engkau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda setuju dalil itu? Setuju. Nah, saya ulang, saya singkat. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar.
tanda mengenal engkau adalah mengikuti, menuruti segala perintah-perintahmu. Barang siapa yang mengaku mengenal engkau, tetapi dia tidak menuruti perintahmu, maka dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Sabar dulu. Sabar. Adakah perintah Elohim untuk menyembah anak Maria? Nah, gini. Kita sepakat tadi bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Oke ya? Ya. Nah, adakah perintah menyembah anak Maria? Sebentar. Di data Yohanes kita sudah masuk. Sebentar. Kita masuk ke praktik kehidupan. Ini kan pemberkatan terhadap Nabi Abraham. Pemberkatan terhadap Nabi Abraham dalam konsep bertuhan. Abraham mengajarkan kepada keturunannya, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nah, sedangkan kalian menyembah kepada Yesus. Nah, kita masuk pada poin di mana mengenal Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Abraham dan keturunannya secara turun-temurun itu adalah apabila kita melakukan segala perintah yang ada terhadap nabi-nabi yang diutusnya. Sekarang, kalau Anda betul mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, dan itu adalah Yesus menurut kaidah Kristen menambahkan daging, ada nggak perintah dari Tuhannya Abraham untuk menyembah kepada Yesus anak Maria? Itu tanda. Kalau kau mengenal Tuhannya Abraham, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Ada nggak perintah menyembah kepada anak Maria? Itu dulu. Itu dulu, Bang. Inilah tanda jikalau engkau mengenal Tuhannya Abraham. Apa tandanya? Engkau menuruti segala perintah-perintahnya. Namun jikalau ada orang berkata menyembah kepada Tuhannya Abraham, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta. Sederhana, ketika dikatakan siapa yang memberkati engkau Abraham, adakah Abraham kemudian mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Orang yang memberkati Abraham, adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, tidak menggantikannya dengan Tuhan-Tuhanan yang lain. Kalau Anda memberkati Abraham. Nah, udah belum? Sudah. Oke. Tadi kita sepakat untuk mendapatkan hidup kekal itu mengikuti atau menjalankan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita ikuti. Ku bawa data Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti semua manusia itu wajib hukumnya percaya, Bang, sama anaknya yang tunggal. Itu yang diminta Tuhan, Bang. Oke. Baik. Gitu. Oke, baik. Berarti kita harus begitu, Bang. Iya. Berarti kita, oke, saya ikuti. Berarti kita harus mempercaya Yesus. Oke? Sebagai mempercayai Yesus sebagaimana ajaran Yesus tentang Yesus. Betul? Tuh kan. Betul? Ini mau ngaburin data. Enggak. Ini Anda mau percaya Yesus atau mau percaya kepada selain Yesus? Gini. Ya, Bang Juma mau mengaburkan data dari pengajaran Yesus, di mana Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Setuju. Nah, itu faktanya. Saya setuju itu. Berarti manusia harus mengikuti perintah Bapa untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, Bang. Oke, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Nah, ketika dia diutus di dunia mengajarkan tentang itu, karena hanya anak yang tunggal lah yang bisa menyatakan Bapa. Saya mengatakan kepada saudara, percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Pada saat dia melakukan pengajaran, ya dia utusan, Bang. Nah, dia utusan. Karena dia utus untuk mengajarkan. Itu ajaran beliau kan? Betul, tapi semua manusia harus percaya sama dia. Nah, sekarang tolong Anda tunjukkan ajaran Yesus. Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri.
Nah, karena hanya dalam dialah, nama dialah kita diselamatkan, Bang. Di kisah para Saya rasul tidak kan tanya sudah itu. jelas. Saya tidak tanya itu, Abang. Saya tidak tanya. Mana? Abang Saya ini. tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, tolong di mana dalilnya agar manusia percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran Yesus? Manusia harus percaya kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana dalilnya? Jadi gini, Bang Juma, kita beda ajaran sama kebangkitan ya, Bang Juma ya. Gini, Kenapa lari ke situ? Gini loh. Terlalu jauh, terlalu jauh. jangan Terlalu- nanti dulu. Saudaraku, Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Setiap ayat yang dituliskan dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Tuhan Jadi melakukan. Tuhan Roh Kudus menyatakan bahwa setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab atau cerita yang tertulis di dalam Alkitab sudah diilhami. Jadi itulah pengajaran tentang Yesus Kristus ketika kebangkitan, menceritakan bagaimana Yesus Kristus sebenarnya, siapakah dia. Gitu loh. Makanya Rasul Petrus pun bilang bahwa penderitaan, kematian, kebangkitan yang dilakukan atau yang dilalui oleh Yesus Kristus untuk mengalahkan maut itu untuk kita semua, gitu loh. Oke, sekarang begini. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu adalah bohong, dusta." Bagaimana kalau seorang Paulus bersaksi tentang Yesus dari dirinya sendiri? Sejak kapan dia bersaksi tentang Yesus dari dirinya sendiri? Yang tadi Anda saksikan, segala perkataan yang diilhami, itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Loh, di kisah para rasul seperti itu bunyinya. Segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab itu sudah diilhami, gitu loh. Tidak ada ucapan seperti itu, nggak ada ucapan itu. Pada saat pengajaran Yesus Kristus sebelum pergi, dia meminta kepada Bapa untuk meminta Roh Penghibur yang datang. Nah, saudara, jangan terlalu jauh, jangan terlalu melebar kita. Tadi pemberkatan terhadap Abraham. Sudah selesai pemberkatan kepada Abraham. Belum. Gini bang. Karena gini, menurut Bang Juma, pemberkatan Abraham itu dalam agama Islam setiap hari melakukan sholat, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Di kami beda, Bang. Di kami hanya pengajaran. Satu poin Anda sudah kalah. Dari teori dan praktek kami sudah menang. Beda Bang, abang salah menjelaskan tentang kejadian 12 tadi. Bahwasanya kita mengajarkan kepada jamaat Kristen, umat Kristen, bahwa setiap orang yang menginginkan mendapatkan berkat dari Tuhan itu seperti contoh Abraham. Sebelum mendapatkan berkat dari Tuhannya, dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka setiap orang yang percaya wajib mengikuti cara Abraham untuk mendapatkan berkat. Bagaimana caranya? Ya mengikuti ajaran dan perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan diikuti, maka kalian akan mendapatkan berkat. Itu. Oke, Anda seakan-akan apa ini? Anda sedang berperang dengan diri Anda sendiri. Anda berperang dengan keadaan agama Anda sekarang. Sekarang ketika Abraham mendapatkan kemudian ilham bahwasanya dia akan menjadi sembahan Abraham, sembahan anak-anaknya secara turun-temurun. Sekarang Anda membuat satu agama yang sembahannya anak orang. Gak ada nyembahan orang. Siapa nyembahan orang? Maria itu punya anak namanya Yesus, dan itu yang kalian ajarkan untuk disembah. Itu salahnya Bang Juma. Yesus itu memiliki dwinatur dari firman dan kedagingannya. Ya, saya nyerah kalau gitu, saya angkat tangan kalau gitu. Karena Anda sudah menyalahi kodrat, Anda menyalahi konsep. Konsep akan menjadi, saudara, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa Tuhan yang dimaksud di situ? Siapa Tuhan yang menjadi sembahan kekal di situ?
Siapa yang akan disembah oleh keturunan Nabi Ismail, Nabi Ishak secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal? Elohim. Elohim. Siapa yang disembah oleh orang Kristen hari ini di gereja? Oh, enggak begitu. Kan melalui namanya, Bang. Melalui namanya kita sampai. Gugur ya, gugur. Enggak gitu, Bang. Enggak gitu, Bang. Sabar. Enggak Saya gitu. tidak perlu Enggak gitu, Anda enggak mengakui gitu. apa yang saya sampaikan, saudaraku. Kita nggak perlu sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi biarkanlah orang menyaksikan ini. Yang kedua, Nabi Abraham kemudian berkurban hewan, binatang. Secara turun-temurun mereka melakukan pengorbanan binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka berkurbanlah. Apa yang dikurbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya dan ajarannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 34, apa yang Allah katakan kepada kami menjadi cerminan bahwa agama kami itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kami umat Islam mengikuti pola keagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkorban dengan menggunakan binatang, hewan ternak. Bagaimana dengan Kristen? Salah, Bang. Salah itu, Bang. Jangan Anda menyalahkan. Ini saya berbicara mengenai Islam, saya berbicara mengenai keturunan Nabi Abraham, berbicara mengenai keyakinan kami. Sekarang di mana keturunan Nabi Abraham melakukan pendekatan kepada Tuhan mereka, berkorban untuk Tuhan mereka dengan mengorbankan manusia. Itu di mana itu? Tadi Anda kalah tauhid, sudah kalah teorinya, kemudian pemberkatan juga Anda sudah kalah. Sekarang terkait dengan kurban. Kurban itu adalah mendekatkan diri. Ketika umat Islam, ketika umat Islam melakukan pendekatan diri kepada Tuhannya dengan berkurban binatang, bangsa Yahudi pun melakukan hal yang sama, dan Nabi Ibrahim menjadi tolak ukur utama, di mana beliau ketika diminta anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan, beliau kemudian dikasih contoh oleh Allah untuk berkurban hewan, binatang. Makanya muncul dalam perintah di dalam satu imamat 1 nomor 2, dikatakan, katakanlah kepada orang-orang Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana Abraham dan keturunannya mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Elohim, mereka harus mempersembahkan, menumbalkan anak manusia sebagai pendamai dosa-dosa mereka. Itu di mana dalilnya? Silakan. Dah. Oke, gini Bang ya, karena Abang nggak mempercayai perjanjian baru, itu memang Abang nggak menemukan keselamatan dari penebusan dosa itu. Nah, karena semuanya sudah digenapi, Bang. Dari perjanjian lama itu sudah digenapi. Saudara, di sini jangan bawa doktrin. Tidak boleh bawa doktrin. Kenapa? Karena kita membahas tentang Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham mendapatkan berkat dari Elohim. Siapa yang mengutuk Abraham, saudara, siapa yang mengutuk Abraham, maka dia akan dikutuk oleh Elohim. Ketika Abraham mengajarkan kepada keturunannya untuk menyembah kepada Elohim sampai ke akar-akarnya, ke seluruh anak keturunannya, orang Kristen muncul dengan mengangkat sebuah keadaan di mana agama mereka justru menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Ini sudah mengutuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merusak kemudian kemuliaan Tuhan yang datang kepada Abraham dan keturunannya. Enggak begitu. Ya, derita Anda mau mengatakan tidak begitu, silakan. Emang nggak begitu, Bang. Abang udah salah poin yang ketiga, adalah Kejadian 12, mengartikan Kejadian 12. Poin yang ketiga adalah, tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana Abraham dan keturunannya mempersembahkan darah manusia untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhannya. Silakan. Bang, Abang itu harus tahu dulu ya. Gini, perjanjian yang kepada Abraham itu sudah digenapi di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia jangan Anda bawa doktrin. Semua korban. Apa nggak malu gitu? Apa nggak malu bawa doktrin di tengah-tengah kita berdiskusi secara akademik?
kita menginginkan anak manusia itu mendapatkan berkat di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana Kejadian 12 dikatakan bahwa olehmu seluruh bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Bagaimana mungkin kami ingin diberkati Tuhannya Abraham, sementara kami menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham di atas tiang salib. Jadi jangan Anda bawa doktrin itu. Itu doktrin yang tidak akan bisa lolos di meja saya. Tidak bisa lolos itu. Itu doktrin, dan itu santapan siang malam saya, itu doktrin Kristen tuh. Jangan bawa, memalukan itu. Itu memalukan. Dari mana coba? Itu memalukan. Sekarang Bang Anda, Juma, saudaraku, sebentar, Bang Juma ya. sebagai orang yang Bang Juma. terpelajar, tolong tunjukkan kepada kami di sini sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 Imamat 1 nomor 2, Bani Yishmael, Bani Yishak, mereka melakukan pendekatan diri, mengakrabkan diri, mengintimkan diri kepada Tuhan langit dan bumi dengan cara berkurban binatang. Tolong tunjukkan kalau Anda memberkati Abraham, akan mencontoh Nabi Abraham, dan kalian akan mengorbankan kemudian hewan, binatang, ternak, bukan manusia. Silakan. Ya, itulah baiknya Yesus Kristus ya Bang, sama kami ya Bang. Doktrin lagi. Dia yang menjalankan semuanya, dia yang menjalankan semua perjanjian itu dijalankan semua sama Tuhan Yesus. Yesus bersunat, dia puasa, dia berkurban hewan, bahkan dia berkurban untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Doktrin. Kok doktrin pula lah? Ya, ini Anda gugur. Kita masuk ke poin keempat, ketiga. Gugur semua menurut Bang Juma. Bingung saya kalau gugur semua. Ini yang terakhir, semua dikit-dikit gugur. Ini yang terakhir. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapapun yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini Nabi Abraham mendapatkan titah yang sifatnya kekal, tidak boleh dirubah. Ini perjanjian kekalku, bahwa semua laki-laki yang ada padamu, yang ada di rumahmu, baik yang kau beli dari orang bangsa asing atau lebih-lebih daripada keturunanmu, wajib hukumnya mengerat kulit khatannya. Itu fakta real, itu dalil. Nah, sekarang kalau Anda melakukan pemberkatan kepada Abraham, apakah di Kristen ini wajib mengikuti sunatnya Abraham alaihissalam? Jawab. Udah, oke. Ini ya Bang ya. Ini Abang mau mengaburkan data di mana Yesus memulai perjanjian baru pada saat perjamuan kudus terakhirnya gitu. Inilah perjanjian baruku. Gitu loh. Pada saat meminum anggur dan roti, itulah perjanjian barunya. Gitu loh. Kita dibebaskan. Saudara, atau sudah disempurnakan gitu, saudaraku Arom, saya tidak sedang ingin Anda menghantamkan Nabi Abraham dengan Yesus. Ini secara Kristen. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Anda membawa dalil-dalil dengan mengatasnamakan Yesus, berarti Yesus mengajarkan kalian supaya dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Yang saya minta gimana cerita? Yang saya minta loh, tadi sedikit-sedikit Yesus, berarti dengan kata lain Yesus Anda jadikan tameng. Gara-gara Yesus lah kalian dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Oh enggak Bang lah, ini lagi-lagi tentang sunat. Ini lagi-lagi tentang sunat Bang. Kita lagi-lagi tentang dengan perjanjian barunya. Bukan saudara. Tadi di awal ketika saya mengatakan kami sholat dan 24 jam kami memberkati, apa kata saudara? Oh enggak boleh Bang Suma kayak gitu. Itu bukan begitu, bukan diucapkan, tapi diikuti perintah-perintahnya. Sekarang ketika saya menunjukkan data perintah-perintah sunat, perintah tidak ada ilah lain, kurban binatang, apa yang Anda katakan? Yesus sudah menjadi tumbal untuk itu semua Bang Suma. Apa ini saudara Aron? Apa yang Anda ingin pamerkan di sini? Apa yang Anda ingin berikan edukasi kepada anak bangsa kalau begini? Sekarang dikatakan bunuh siapapun yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang ada tidak di Kristen kewajiban bersunat? Untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka kita kudu harus melakukan apa yang Abraham diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi.
Karena kenapa kata Tuhan? Olehmu. Maksudnya, olehmu itu adalah siapapun yang Kok hilang suaranya ya? Iya, karena sinyal kali ya. Ya, teman-teman di tab sekarang layar. permasalahan. Oh, ada lagi. Hilang Tadi suaranya. Tadi hilang suaranya. Sekarang permasalahannya adalah yang terakhir. Kita nggak terlalu panjang. Adakah perintah di dalam agama Kristen untuk bersunat? Iya, sia-sia dong kematiannya penebusan kita itu. Udah selesai. Artinya bahwa justru kata Paulus, jikalau engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Apa maksudnya tuh? Jikalau engkau mengikuti ajaran Nabi Abraham, maka sia-sialah kematian Yesus, maka Kristus tidak berguna bagimu. Sekarang ketika Paulus mengajarkan mengutuk ajaran Abraham, apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan mengutuknya. Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk, Bang Juma? Coba Anda baca Galatia. Anda baca Galatia. Anda baca Galatia 3. Galatia 5 nomor 2 Anda baca. Bang Juma. Anda baca. Sebentar dulu. Kita ngomongin masalah berkat dulu, Bang Juma. Bang Juma harus tahu. Apalagi seluruh ajaran Abraham Anda bantah. Berkat apa lagi? Apanya yang dibantah? Satu Tuhan semua... Anda bantah. Anda jadikan juga Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian kurban binatang. Memang Anda gini, jadikan bang, kemudian gini, Yesus bang. sebagai penebus dosa, bukan binatang. Yang ketiga sunat. Anda katakan, jika kau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Sudah selesai. Mana pemberkatannya? Kembali saya minta. Mana pemberkatan Kristen terhadap Nabi Abraham? Ucapan tidak, praktek agama tidak. Sudah selesai. Maka sekiranya, saudaraku Arom, sekiranya Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka bumi Indonesia sesuai dengan Kejadian 12 nomor 3 akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Nauzubillah summa nauzubillah. Oh enggak begitu, Bang Juma. Dalil. Enggak begitu, enggak begitu. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Indonesia ini dipenuhi oleh orang yang dikutuk oleh Elohim, apakah bangsa kita akan diberkati? Jangan mimpi. Kalau Indonesia penuh dengan pemakan babi, Indonesia penuh dengan manusia berkulub, apakah Tuhannya Abraham mau memberkati Indonesia? Nehi merica ketum berjahe. Tidak mungkin yang ada bangsa kita dikutuk berdasarkan dalil. Kejadian 12 nomor 3. Maaf, ini dalil. Saya tidak menghina. Ini dalil. Dan kita urai itu secara ilmiah. Data itu kita ajarkan bahkan untuk pemberkatan di gereja pun. Di gereja ada pemberkatan. Aduh. Gini, sebentar Bang. Gereja ada pemberkatan. Sebentar dulu, Bang Juma. Bang Juma. Itu, Bang. Tidak ada, saudaraku. Gereja. Jelaskan dulu. Kata berkat ajaib itu ambil dari Al-Quran itu. Enggak ada pemberkatan di gereja. Sebentar Bang. Sebentar. Pemberkatan yang dimaksud di Kejadian 12 ayat 3 itu, Bang, bukan dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tapi kita lihat cara Abraham mendapatkan berkat seperti apa. Itu, Bang. Apa yang kita lagi orang ini? Mau kemana, saudaraku ini? Mau kemana gimana? Mau lari kemana, saudaraku ini? Mau lari gimana? Saudaraku, di dalam Al-Quran. Di dalam dulu sama Bang Juma, gantian lah. Aku tanya dulu sama Bang Juma pelan-pelan ya. Silakan. Cara Abraham mendapatkan berkat itu apa, Bang? Caranya? Dengan menjalankan perintah Tuhannya. Itu udah pasti. Itu nggak mungkin tidak. Itu sudah sesimpel itu. Kita pun. Sekarang 3 poin perintah Tuhan adakah dilakukan Kristen?
Jadi gini, ada kaitannya gini bang. Kaitannya gini. Ketika Bang Juma bilang orang Islam setiap harinya saya- mengatakan Saudara- memberkati Ibrahim setiap harinya, apakah itu perintah Tuhan? Enggak bang, perintah Tuhannya bukan seperti itu. Perintah Tuhannya adalah sebentar. Perintah Tuhannya adalah cara mendapatkan berkat seperti apa. Nah, dicontohkanlah oleh Abraham. Cara mendapatkan berkat adalah menjalankan semua perintah-perintah atau keinginan Tuhan. Itu cara mendapatkan berkat untuk kita, gitu loh, Bang. Bukan harus memuji-muji Ibrahim terus. Ini Kalau memuji-muji ujung-ujung. Ibrahim terus, gimana ceritanya? Saudaraku, kan dalam rutinitas agama, bukan hanya berteori, tapi mempraktekkan dalam rutinitas ibadah. Kami bersunat, kami menyembah Tuhannya Abraham, kami berkurban hewan. 3 poin ini kami laksanakan. Dan semua 3 poin ini dibatalkan, dibombardir oleh Kristen. Gak ada satupun dari 3 poin ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Sudahlah, kita tamatkan di situ. Sekarang saya minta, saya membuat saya geli tadi. Ketika Anda mengatakan ada pemberkatan di gereja, ini hampir saja saya muntah. Andaikan saya tidak baring di atas primbet baru yang kubeli tadi, muntah saya di sini. Mana ada di gereja itu pemberkatan? Pemberkatan apa di gereja? Kata berkat aja itu curi dari Al-Quran. Apa pemberkatan di gereja? Siapa yang memberkati? Di gereja siapa yang memberkati orang-orang berkulub ini siapa? Siapa yang memberkati orang-orang yang menyembah makhluk kuburan? Siapa yang memberkati kemudian? Sabar, pemakan babi itu diberkati oleh siapa? Siapa yang memberkati pemakan babi, abangku? Kata berkat itu hanyalah pelampung yang dipakai oleh gereja agar dianggap mereka menjadi agama yang benar. Tidak ada kata berkat di dalam gereja. Di dalam original teks kitab saudara itu nggak ada. Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Al-Quran yang punya kata baraka itu, berkat itu. Gereja, kata kalam diambil biar dianggap paten. Apalagi yang diambil oleh gereja? Jumat berkah diambil oleh gereja. Kata berkat diambil oleh gereja. Ini ada lagi nih teman-teman. Saya perhatikan misionaris tuh. Perhatikan misionaris. Karena saya ini adalah penggiat memperhatikan langkah gerakan-gerakan mereka. Kentut mereka aja saya tahu. Suara kentutnya misionari itu saya tahu. Ini teman-teman gencarnya sekarang itu apa? Mereka melakukan doa subuh. Mereka itu lagi punya acara lagi doa subuh lagi. Doa dari Quran, subuh dari Quran. Diambil lagi tuh. Nanti ada lagi tuh doa asar, doa maghrib, doa isya. Mau muntah aku rasanya. Ini sudah gencar-gencar lagi sekarang tuh. Doa subuh. Bilang aja meminta, nggak usah bilang doa. Doa itu bahasa Quran. Meminta di petang hari atau di gelap hari. Oh, kok pakai subuh pula? Aduh, Kristen. Doa subuh. Besok itu doa asar, doa maghrib, Jumat berkah. Sudah diambil kata Jumatnya, diambil kata berkahnya. Kenapa sih orang Kristen ini, orang yang tidak memberkati Abraham ini, kenapa tidak menggunakan istilah Yunani aja sih? Kenapa harus ikut-ikutan Islam? Kata kalam diambil, ada sekolah kalam. Yeay! Sekolah Alkitab kalam, Alkitab diambil, kalam diambil. Alamak, berat kali lah kalian ini. Al-Quran mengatakan bahwa wa antum syuhada. Kalian menyaksikan kebenaran itu. Malam ini kita saksikan kebenaran itu. Tapi dihalang-halangi, dibengkokkan kebenaran itu. Seakan-akan apa yang diterangkan Al-Quran, mereka orang-orang kafir senantiasa menghalang-halangi orang beriman menuju kepada Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim. Mereka selalu membengkokkan jalan itu
padahal mereka menyaksikan jalan lurus itu seperti apa. Di dalam Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, perjanjian kekal. Mereka tahu, aku Elohim pencipta langit dan bumi akan menjadi Tuhan sembahan daripada keturunan Abraham, anak-anaknya secara turun-temurun. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dibengkokkan lagi. Anak tirinya Yusuf juga Tuhan. Nah, perjanjian kekal Tuhan untuk potong kulup. Dirubah lagi, potong hati. Dibengkokkan semuanya. Diajarkan kepada Abraham dan keturunannya termasuk Nabi Ismail untuk mempersembahkan korban hewan, binatang, kambing, domba, sapi, lembu. Dirubah lagi anak orang jadi manusia, jadi korban. Seluruhnya dibengkokkan padahal Al-Quran mengatakan engkau mengetahui. Tapi ingat kata Al-Quran, "Wamallahu bighafilin amma ta'malun." Pencipta langit dan bumi tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kami hanya memberi peringatan. Tuhan pencipta langit dan bumi menyaksikan. Bagaimana kami meluruskan milah Abraham, ajaran Abraham. Kami luruskan. Dibengkokkan. Tuhannya Abraham itu adalah anaknya Maria. Tapi pada saat zaman Abraham belum ada Maria di situ, jadi belum bertelur. Nah, apalagi bengkokkan aja terus, wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan tertulis di Bible. Perjanjian kekal boleh nggak dibatalin? Nggak boleh bang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, apalagi tidak kasih cemangi, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa? Justru kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka jahanam. Tuh, Matius 5 nomor 19 tuh, jelas tuh. Tapi Paulus mengatakan apa? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus, maksudnya Yesus Kristus ini yang palsu kah? Karena kalau yang asli justru kalau tidak menyunatkan dirinya tempat neraka. Tapi kalau iblis yang penyesat ngaku Yesus, ya bisa jadi. Maksudnya Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus yang palsu tidak berguna baginya. Itu baru cocok. Karena memang iblis tidak bersunat. Nah, waspadalah kepada planos, kepada penyesat, kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Paulus datang tuh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana maksud lulus? Yang mana lulus? Kalau Yesus Kristus anak Maria, kata dia, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menyunatkan nonotnya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Matius 5 nomor 19. Itu jelas tuh. Tapi Paulus mengatakan, kalau kau sunat dirimu toh, kenapa paman? Yesus Kristus tidak berguna bagi kau. Emang Yesus yang mana yang berguna bagi orang-orang yang tidak bersunat? Malah Yesus yang asli, nyala daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Padahal sudah bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Yesus asli malah mengusirnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal saktinya mau, waktunya hidup, mengusir setan, ngobati orang. Kayak harus dilubis. Oh, batu orang di mana-mana bermusik. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Yesus begitu bertemu nanti pada hari terakhir, kata Yesus Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengusir dan mujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus yang asli berterus terang kepada mereka penyembah Yesus palsu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13:20, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi Kejadian 12 nomor 3, siapa yang mengutuk Abraham? Sudah kita tahu malam ini, teman-teman. Udah tahu belum? Udah tahu. Dan siapa yang memberkati Nabi Abraham alaihissalam? Alhamdulillah, itu adalah kita dinul Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengikutnya untuk melakukan pemberkatan itu. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, dan aku perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad,
ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Subhanallah. Nabiku, I love you Nabi Muhammad. Ada juga orang punya rasul, ikutilah Yesus Kristus. Jangan bersunat, makan kok babi, makan kok anjing. Pokoknya jangan kok lagi mau diatur sama Torah. Jangan mau diatur sama Torah. Tidak ada kebenaran dalam Torah itu. Kita sekarang ini adalah orang yang hidup bukan di bawah hukum Torah, tapi di bawah hukum kasih. Yeay! Kata Yesus dalam kitab mana itu? Lukas 16:17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak dibatalkan. Tidak boleh hilang. Itu kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Paulus? Kamu hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih. Kasih siapa? Tuhan hanya mengasihi hambanya yang menjalankan perintahnya. Oh, perintah Tuhan kok dihapus minta dikasih. Kasih sama siapa? Dikasihi sama Tuhan yang keluar dari kubur, namanya Kristus Yesus. Itu mah bukan itu mah bukan kasih, itu mah kasihan. Aduh. Masolang. Masolang generasi. Saya kira cukup saudaraku Arom untuk malam ini. Kalau ada yang dari saudara kita yang lain, mungkin ada masukan dari Akhi Billy sebagai praktisi Yudaism, kalau beliau masih monitor, silakan Akhi. Atau yang lain, Sebentar. Indah Alif. Sebentar Bang Juma. Jadi Agapi, Purani. sebentar. Jadi di Kejadian 12 itu nggak ada kata berkat maksudnya. Harusnya nggak ada kata berkat maksudnya. Di Kristen, Anda kan mengatakan tadi berkat di gereja. Lo melalui dari situ. Apanya dari situ, dari mana? Uang di dalam secara teori aja saudara tidak mempraktekkan, apalagi secara pengajaran perintah sunat tidak. Enggak, itu kan di dalam Bible kan, Kejadian itu kan di dalam Bible. Kata Bang Juma di Bible itu nggak ada kata berkat. Memang nggak Kejadian itu kata ada. berkat. Memang Kata nggak berkat ada. itu. Lah itu di kitabnya Yahudi, barak, Lah, berkat itu barak dalam bahasa Ibrani, itu jelas itu. iya. Aku Sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ya itu kan kitabnya saudara kita Yahudi, di Kristen maksudku Ada kok di gereja kok Ada di diberkati. Bible. Lah, kan mengimani perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, yang diberkati Tuhan itu yang melakukan perintahnya. Bagaimana mau diperintahkan? Mau diberkati? Kalian berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Makan babi, makan diharamkan. Dan juga ibadah minggu. Nyembahna orang. Gimana mau diberkati Tuhan? Yang ada cuma dikutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudaraku ini dikutuk. Yesus mengatakan dalam Matius 25 nomor 41. Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang orang terkutuk itu siapa? Yang keluar dari kubur itulah. Siapa lagi? Dan siapa penyembah manusia yang keluar dari kuburan ini? Kata Yesus di Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan kepada orang jahat sebuah tanda apapun. Selain anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk nanti keluar dari kubur itu pada hari Minggu siapa? Kami. Ya, orang jahat nih. Ya enggak lah. Enggak dong. Kok begitu sih? Masa Itu tanda Yunus, Bang. Itu tanda Yunus. Beda, Bang. Tanda angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang-orang jahat. Selain tanda Yunus. Sebab Tanda Yunus 3 Yunus. hari 3 malam di dalam perut Di perut ikan. ikan. Demikian juga anak manusia. Yang keluar dari kubur anak manusia atau anak ayam? Beda lah itu, Bang. Demikian juga anak manusia.
akan keluar dari kubur 3 hari 3 malam dari perut bumi. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Nah, siapa sekarang yang menjadikan tanda itu sebagai simbol agama? Hah? Kebangkitan anak manusia keluar dari kubur ini dijadikan tanda oleh agama yang mana? Itu tanda jahat loh. Kata paman saya, kamu kalau diajak milih agama, jangan sekali-kali kau memilih agama yang memiliki tanda jahat. Apa tanda jahat? Anak manusia keluar dari liang kubur. Siapa punya simbol agama itu? Bukan simbol, Bang. Bukan simbol. Lalu apa? Siapa yang selalu memperingati kebangkitan Kristus? Siapa itu? Agama mana itu? Ya faktanya begitu kok. Memang bangkit kok. Masalah generasi. Teman-teman, kata saudara kita Arom, katanya begitu kok. Katanya begitu. PAKTANYAGITU. Katanya begitu. Di dalam Ibrani kan udah jelas bahwa dia memang mengalahkan maut, Bang. Kematian itu mengalahkan maut, dan dia diberkati oleh Tuhannya dengan doa-doanya untuk mengalahkan maut, Bang. Kemudian bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Saudara, saya minta Anda jujur. Siapa yang minta mengalahkan kematian? Yang minta mengalahkan kematian? Iblis atau anak keturunan Adam? Siapa yang minta dipanjangkan umurnya untuk supaya menggodai makhluk lain? Siapa yang mengalahkan maut? Loh, kalau meminta dipanjangkan umur itu, Bang, itu kan memang Tuhan. Tuhan itu memang punya apa ya namanya ya, menginginkan iblis itu tetap hidup sampai nanti dia untuk menggoda manusia. Iblis itu mengalahkan maut. Dia nggak kena mati, Bang. Dia tidak pernah iblis itu mati. Iblis tidak pernah mati. Maut itu dosa, Bang, artinya, Bang. Pindah lagi ke situ. Itu maut, pindah Bang. lagi ke situ. Karena upah dosa adalah maut. Padahal yang Anda ingin jual tadi itu adalah orang yang merangkak keluar dari kubur mengalahkan maut. Sekarang iblis, sekarang dosa katanya. Saudaraku, iblis itu tidak pernah mengenal maut. Betul, tidak tapi Yesus mati. Tapi Yesus mati dulu. Nah, terus dia bangkit lagi. Terus dia bangkit. Baru mengalahkan maut. Nah, saudara sadar nggak di dalam Bible itu, saudaraku, Anda sadar nggak dalam Bible itu, Yesus masuk ke kubur ngobok-ngobok penduduk di sana, betul? Iya, untuk mengalahkan maut, betul. Yang apa pula dia tidak pernah mengalahkan maut, hidup dia di situ. Hidup betul? Dari mana? Dia untuk mengalahkan maut, Bang. Masalah generasi. Jangan dipelintir. Yang mengalahkan maut itu iblis. Bang, iblis yang mengalahkan maut. Sampai mereka itu tidak mati. Artinya keburukan-keburukan. Kalau Yesus itu diselamatkan dari maut oleh Bapa, karena Bapak menginginkan dia bangkit lagi, Bang. Gitu. Berhasillah dia mengalahkan maut itu, Bang. Doktrin. Sekarang begini, saudaraku Arom, kita jujur aja deh. Saudara punya 2 kitab, satu dari Yahudi, satu dari Romawi. Ketika Anda menggabungkan 2 surah ini, 2 kitab ini, Anda harus menerima konsekuensinya. Coba Anda lihat. Kita mengarahkan pandangan ke Yesaya 14 nomor 15. Lucifer, Halal bin Zakar, itu dilemparkan ke dunia orang mati, betul? Terus? Boleh Anda baca? Anda pernah baca dalil itu? Terus? Aku tanya dulu, pernah baca dalil itu? Yesaya 14:15? Ada tertulis di dalam Alkitab itu. Anda pernah baca nggak? Anda pernah baca nggak? Belum baca tuntas kalau itu. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Kita baca dulu, silakan. Bacalah, Bang. Satu apa yang saya baca? Lebih masuk kalau adinda saya ini yang baca. Coba Anda baca. Saya satu device ini, lagi ngerokok lagi di luar. Oke.
Oke, saya baca ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini iblis kan? Ini Lucifer, Helal bin Zakar, bintang 7. Kok bintang 7? Bintang timur. Ya toh? Ini dimasukkan ke alam Bintang kubur. 7 obat itu. Oh iya, iya. Bintang 7. Kok bintang 7? Ini dimasukkan ke dalam kubur. Iblisnya. Kita lihat apa pernyataan Yesus. Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata beliau? Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Siapa dunia ini? Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Sekarang juga penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Ketika iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian di zaman Yesus dilemparkan keluar, itu dilemparkan keluar dari mana? Dari mall, dari apartemen, dari pasar, atau dari kubur? Ketika iblisnya tadinya dilemparkan ke kubur, lalu Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Berarti dilemparkan keluar dari tempat dia dilemparkan ke dalam. Nah, sekarang iblisnya mau dilemparkan dari mana? Dari dalam kubur, dari dalam WC, dari dalam ember, atau dari mana? Dari dalam kubur. Mantap, bah. Asyhadu. Itu kan menceritakan cerita sebelumnya kalau dia, Bang. Wa antum syuhada, engkau menyaksikan. Tapi kenapa kamu ingin membelokkan kata Quran? Kamu tahu, kamu mengerti, kamu paham, kau baca, kau lihat, kau dengar, kau rasakan. Wa antum syuhada. Tapi kenapa kau membelokkan kata Allah? Kenapa? Pengajarannya itu, Bang. Pengajarannya itu kan menceritakan dari perjanjian lama, Bang. Iya, perjanjian lamanya. Perjanjian lamanya kan mengatakan kematian, belum dia merasakan kematian dan kebangkitan. Itu menceritakan iblis Lucifer itu dibangkitkan dari kubur, gitu loh. Terus dilempar keluar dari kubur, bukan Yesus. Kalau Yesus kan mati terus kalau dan bukan bangkit, Yesus, beda lagi. Saudaraku, kalau bukan Yesus, kenapa Yesus ketika ditanya, dia mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, orang jahat selain anak manusia berada dalam perut tanda bumi Yunus 3 hari itu 3 malam. Itu cerita, Bang, menceritakan, Bang. Kalau dia, iya, sebagaimana Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia juga 3 hari dalam perut bumi. Itu tanda untuk orang mana? Orang jahat atau orang benar? Jahat dong. Ini orang jahat, pintar. Makanya Yesus mengutip dalil itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, anak manusia itu juga 3 hari 3 malam. Keluar dari kubur. Nah, yang masuk ke kubur adalah iblis. Sementara yang disalib adalah penerima suap. Pengkhianat, orang jahat. Di mana? Siapa yang nerima suap? Siapa? Yesus rupanya nerima suap, kan enggaknya? Yudas dong. Yudas mati gantung diri, Bang. Karena nerima suap. Iya, setelah kematian Yesus. Matinya kan setelah kematian Yesus. Matinya setelah kematian Yesus. Ya itu 2 cerita yang digabung. Loh, kan nggak mau nerima lagi data kan? Hei, saudaraku Arom, kitab Anda itu ditulis bukan pada saat kejadian loh. Itu tulisan. Betul. Iya, makanya itu adalah cerita-cerita yang digabung menjadi satu. Tapi cerita itu berdasarkan murid-muridnya. Murid yang mana pula? Lah, kan berdasarkan cerita.
cerita dari ingatan mereka. cerita Diceritakan orang-orang. ulang. Cerita orang-orang Lah, kan yang bukan muridnya Lebih punya valid, cerita. Bang. Saudaraku, kalau murid Yesus itu sudah menerima semua firman dari Yesus, sedangkan cerita penyaliban itu bukan firman. Itu kisah yang diceritakan oleh orang-orang sebagai penulis. Bukan firman Ya. Tuhan itu. Berarti ada kan kisah itu berarti. Ya, Al-Quran Memang ada pun kisah mengatakan, itu. Al-Quran pun mengatakan ada. Tapi Ya, orang yang ketika disalib Bang itu Juma- adalah orang yang ketika bukan Bang Nabi Juma Isa. bilang, ya ketika Bang Juma bilang yang disalibkan itu pemakan uang suap, kapan Yesus nerima uang suap? Ya, berarti bukan dia yang disalib. Makanya itulah bedanya. Sorry. Kita mengetahui itu bahwa penyaliban itu adalah untuk penebusan dosa kita. Ya. Itu berkat yang kita terima. Gitu loh. Ilmunya semakin menurun. Wih. Masa begitu? Ilmu makin menurun. Enggak gini loh, enggak ada faktanya, enggak ada faktanya Allahu bahwa Akbar. Yudas itu disalibkan, Bang. Ada Nggak fakta, ada fakta. Apa Mau saya kasih faktanya? mau saya kasih ada fakta? tertulis literlek kok. Mau saya tunjukkan? Apa? Mau saya Dari tunjukkan? perjanjian lama maksudnya orang yang menerima suap keluaran itu. Bukan dari Ulangan, perjanjian. dari keluaran. Kita ambil dari perjanjian baru. Ya coba. Nah, Kristus di situ tidak disebut Yesus. Oke? Betul? Ya, tunggu. Banyak Kristus palsu, Bang. Masalah generasi. Oh, mama Ingat saudaraku, Paulus menulis suratnya di kisaran tahun 52 ke atas. Sedangkan Yesus mengucapkan perkataan di Bukit Zaitun itu di tahun antara 30 sampai tahun 33. Ada selisih puluhan tahun. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Itu diucapkan antara tahun 30 sampai tahun 33. Nah, Paulus di tahun 52 apa yang dikatakan di surah Galatia? Kristus telah menembus kita. Dengan Kan itu jalan dijelaskan. Kristus dengan siapa? jalan menjadi kutuk. Karena Kristus kita Kristus Yesus itu, Bang. Untuk kita ketahui itu Kristus Yesus atau Kristus bukan. Kita ketahui setelah tanda koma. Apa kata tanda komanya? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, berdasarkan yang tertulis, yang tergantung itu orang yang dikutuk Elohim atau tidak dikutuk oleh Elohim? Jawab. Bukan manusianya, Bang. Di situ bukan Artinya? manusianya. Ilmunya Kalau di situ semakin bukan merosot manusianya. ini. Hei, semakin hari semakin merosot ilmunya gimana dong? Sebab ada tertulis. Sebentar. Sebab ada Bang Andreas, tertulis. sebentar. Berarti kalau tertulis, tertulis di perjanjian lama. adalah Tertulis di orang perjanjian pelaku lama. dosa besar. Sekarang yang melakukan Betul. dosa besar itu siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi dia matinya gantung diri, Bang. Itu cerita yang muncul Oh, belakangan. cerita lagi. Orang tertulis Astagfirullahaladzim, sebegitu ya Allah kok. ya Karim. Gimana Ya sih? Allah ya Karim. Saudaraku, apa kata Quran? Apa kata Quran? Wa ma qatalu wa ma salbu walakin syubbiha lahum. Ada dua kelompok saudaraku. Kelompok yang ingin menyalib Nabi Isa alaihissalam diberi keadaan seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Kelompok di luar kelompok ini, mereka menemukan kemudian adanya orang yang mati bunuh diri. Tapi ingat, di dalam kitab saudara, Matius berapa itu teman-teman? Matius 26 nomor 5 ya. Dinda Alif, ingatkan saya. Mati pada saat itu hanya mati dengan cara disalibkan atau disulap. Matius berapa ya? Kok lupa? 26 nomor 5. Ya, betul. Memang pada betul. zaman
pada zaman betul. saat itu orang yang mati tergantung itu hanya bisa disalibkan, hanya mati disalibkan. Itulah yang Tapi- saya katakan. Coba, saudaraku. Coba, saudaraku. Sebentar, Ya, silakan. Bang. Silakan. Tetapi tertulis bahwa setelah kematian Yesus baru kematian Yudas, Bang. Karena ada dua Gitu. cerita yang digabung menjadi satu. Kan begitu lagi. Saudara, coba Anda lihat. Coba Anda lihat di Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun. Banyak orang yang menyusun. Makanya di Kisah Para Rasul Betul. 25. Di Betul, dalam banyak Kisah yang Para menyusun, Rasul. Bang. Gini, Bang. Kisah Para banyak Rasul juga dulu. Kisah Para Rasul 25 nomor 19 dulu. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Apa perselisih paham yang muncul? Tentang utang piutang bukan, tentang jodoh bukan, tentang rezeki bukan. Tapi apa? Tentang kematiannya. Kematian dan tidak kematian, betul? Ya faktanya makanya orang yang berselisih itu yang tidak mengakuinya itu, Bang. Gitu loh. Masalah generasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena diserupakan bagi mereka yang menyalibkan Yesus bahwa yang mereka salib itu Yesus. Makanya Markus itu mencatat seperti orang yang habis minum vodka, satu cergen. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Halilintar. Itu kan lagi mabuk. Dia sudah melihat orang dalam keadaan bukan Yesus. Dia katakan Yesus. Coba. Yesus nggak yang dituliskan Markus di situ. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yesus nggak yang ditulis Markus di situ. Orang lain. Ya setelah kebangkitan itu, Bang. Orang itu lain orang dari lain, mana? saudara. Bang, coba lihat. Kalau rupa lain. Gini, Rupa Bang. lain loh. Rupa lain atau Andaikan bukan? Itu rupa lain andaikan- atau rupa Yesus? Andaikan memang itu rupanya Yudas, harusnya nggak ngomong rupa lain. Dia tahu itu Saya Yudas. ulang lagi. Gitu. Saya ulang lagi. Yang bangkit dari kubur itu rupa Yesus atau rupa lain? Ya tertulisnya rupa lain memang. Asyhadu. Sebentar, tadi kan bilang Yudas. Yudas dengan Yesus kan rupanya lain. Iya, jadi Markus nggak kenal Yudas maksudnya. Loh, di mana mereka bertemu? Iya, murid-muridnya pasti ketemu loh. Tahu dong, Ya Bang. Allah ya Karim, Markus tidak pernah ketemu Yudas. Markus tidak Bukan. bertemu Yesus. Itu kan menunjukkan diri Masa kepada orang muridnya kan. generasi. Menunjukkan diri kepada Oke. muridnya kan. Oke saudaraku, sekarang ketika oknum ini dalam rupa bukan rupa Yesus datang kepada Markus, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sementara yang muncul bukan rupa Yesus. Ayo. Dari mana Markus tahu? Ini Yesus loh. Pandai-pandaian kau. Dari mana kau tahu kalau itu Yesus? Saya cuma bilang begitu. Siapa yang merintahkan kamu? Asal lu tahu ya. Gue ini tangan kanannya Paulus. Apa kata orang? Oh, pantesan. Pantesan lu pikir itu Yesus. Rupanya lu tangan kanan Paulus. Kan kamu lihat rupa lain kan? Ya. Walakin syubbihalahum. Mantap kali Quran, Bah. Keren. Oke, di Markus berapa itu, Bang? Coba baca Markus dulu. 16:12. Mbak, ya. Sebentar. Tidak boleh tertawa, Bang. Tidak boleh tertawa. Ya harus tertawa dong. Sebentar. Supaya kamu itu Terus semangat sebentar. belajar. Bukan. Di Markus itu menampakkan dirinya kepada muridnya kan. Dalam rupa? Betul ya? Dalam rupa? yang lain. Dalam rupa yang lain. Makanya muridnya tapi sebentar. Fokus, Bang. Fokus. Tapi Bang Juma barusan bilang bahwa itu kan Yudas. Kata Bang Juma yang diserupakan. Ya kan? Nah, kalau dia menampakkan diri dengan rupa lain, maksudnya rupanya Yudas, ya berarti harusnya muridnya tahu dong, Bang, itu Yudas.
Tapi kan enggak. Tapi kan Saudaraku, faktanya enggak. justru begini, dengarkan saya. Ketika ada sosok muncul di tengah-tengah muridnya, murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Markus kemudian mencatat. Kenapa mencatat seperti itu? Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Kenapa Markus menulisnya? Karena melihat murid-muridnya mengiranya hantu. Mengiranya hantu gitu loh. Makanya Markus menulis, berarti yang muncul ini memang bukan rupa Yesus. Iya, barusan Bang Juma bilang bahwa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kan. Iya, Benar dalam kan, rupa Bang? Dalam rupa yang lain. Dalam Terus rupa yang dari mana? lain. Terus dari Setelah mana? itu- Sabar. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Nah, setelah itu Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Iya, itulah iya. dirinya. Nah, Gitu loh, Bang. ingat kata Yesus. Ingat Bahwa kata gini Yesus. loh, Bang. Kenapa Ingat kata murid-muridnya Yesus. nggak percaya? Kenapa murid-muridnya nggak percaya? Karena setahu muridnya dia sudah disalibkan dan mati dikuburkan, Bang. Itu Ingat kata makanya dia nggak. Yesus. Ingat kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Berarti penyesat ini harus mengaku siapa? Harus mengaku siapa? Banyak, Bang. Banyak yang mengaku-mengaku, Bang. Enggak, aku Banyak tanya yang dulu. mengaku. Penyesat ini harus mengaku siapa? Oke, kalimatnya gimana, Bang? Kalimatnya itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Oke. Nah, sekarang Pada siapa pertanyaannya datangnya? kepada muridnya. Lukas 21 nomor 8. Nah, sekarang penyesat itu harus memakai nama siapa? Supaya orang yakin kalau dia adalah akulah ini. Inilah tanganku, rabalah aku. Tapi muridnya mengiranya hantu. Dan Markus mencatat rupa lain. Gimana dong? Dan Anda ketika mengatakan buktinya murid-muridnya percaya. Ya memang harus percaya. Kenapa? Karena si penyesat ini memaksa. Memaksa dia harus percaya. Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kedua, coba Anda lihat di dalam Yohanes 20. Bagaimana Maria datang di minggu pagi itu. Dia sudah bertemu oknum itu tapi dia tidak tahu. Malah dia menganggapnya tukang kebun. Ayo. Lalu Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya mengatakan omong kosong. Mana ada orang mati bangkit dari kubur? Omong kosong. Nah, itu betul. Karena murid-muridnya itu manusia yang belum percaya waktu itu, Bang. Tentang kebangkitan. Saudaraku, Gitu. Karena mereka belum percaya dengan kebangkitan, Bang. Karena Salah, Anda lupa, saat Anda pengajaran Yesus, pada saat pengajaran Yesus, dia nggak pernah menceritakan tentang kebangkitannya, Bang. Gitu. Anda salah, keliru. Tadi coba ingat tadi ajaran yang saya ajarkan. Yesus mengatakan apa? Angkatan orang jahat minta tanda. Sekarang murid-murid Yesus orang jahat nggak? Orang baik lah. Nah, Muridnya kok. makanya Yesus tidak mengajarkan bangkit hari ketiga. Yang dia ajar bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lihat di dalam Matius 27 nomor 63. Apa katanya? Tuhan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata. Gini, Dengar dulu. Tanda Dengar untuk tadi orang ini. jahat itu bangkit di hari ketiga. Bangkit di hari ketiga itu kan tanda untuk orang jahat, bukan untuk orang yang benar, Bang. Ini untuk orang benar. Makanya murid-muridnya Gitu loh. orang benar ini percaya nggak kebangkitan itu? Ya percaya dong, karena kebangkitan yang dimaksud dengan Yesus itu untuk orang jahat yang sebelumnya. Nah, yang ini memang untuk orang-orang benar gitu loh. Saudaraku, Itu, Bang. saudaraku. Sekarang saya ulang lagi. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kemudian murid-murid Yesus percaya kalau Yesus bangkit hari ketiga? Awal nggak percaya awalnya. Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya kan? Siapa yang membuatnya percaya?
Iya, karena Yesus bilang inilah aku. Kalau nggak percaya, peganglah, gitu kan. Berarti Ada buktinya semua. berarti yang membuatnya percaya makhluk itu kan? Bukti tentang penyalipannya ada di Iya, tubuhnya, enggak, Bang. tunggu. Yang membuatnya percaya bahwa dia bangkit pada hari ketiga, makhluk ini kan? Yang setelah keluar kan? Yesus. Bukan, Yesus tidak pernah mengajarkan sebelumnya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga, betul? Kepada muridnya enggak. Berarti murid percaya bangkit gurunya oleh makhluk yang keluar. Makhluk ini yang membuat mereka percaya. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, betul? Ingat dalil itu? Yesus bahwa menunjukkan bukti penyalipan itu ada di tubuhnya. Karena manusia waktu itu nggak percaya ada orang mati hidup lagi. Gitu loh, Bang. Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan sebelumnya kepada murid asli? Tentang? Kalau dia akan keluar dari kubur pada hari ketiga? Sama muridnya enggak lah. Ya enggak. Karena ajaran bangkit keluar hari ketiga itu hanya diajarkan kepada orang jahat, betul? Betul, karena orang jahat. Nah, kan kalimatnya gini, Bang. Kalimatnya kan tidak diberikan satu tanda apapun kepada orang jahat itu selain tanda Yunus. Untuk orang jahat, Bang. Kebangkitan ketiga itu untuk orang jahat, tetapi untuk orang baik memang tidak diberikan tanda. Makanya ketika dia bangkit, orang-orang baik yang percaya, ya memang wajar. Karena memang tanda untuk orang jahat itu tidak diberikan, Bang. Itu loh. Saudaraku, kalau dia kemudian akhirnya percaya kepada kebangkitan, berarti dia percaya tanda kejahatan itu, tanda untuk orang jahat, berarti dia termasuk orang jahat. Dan Nggak hal mungkin, ini masa Tuhan Yesus mau menyesatkan murid-muridnya sendiri, itu nggak mungkin, Bang. Justru murid-muridnya diberikan gelar Rasul, Bang. Karena itulah saudaraku, yang keluar dari kubur hari ketiga itu bukan Yesus. Makanya coba Anda lihat Menurut di dalam Bang Juma. menurut Yesus. Karena Kok menurut Yesus pula? Kan itu tanda untuk angkatan jahat, bukan tanda untuk muridnya. Angkatan jahat minta satu tanda, Bang. Minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Sekarang kalau orang jahat ya, Bang. Untuk orang jahat, bukan untuk orang baik. Ketika orang baik minta tanda, tanda apa yang dikasih ke mereka orang baik? Kan masing-masing punya tanda. Ayo. Apa Tanda orang tandanya? baik? Orang baik yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Kok semakin rendah aja pengetahuannya? Kok bisa kayak gitu? Orang baik minta tanda kepada Yesus. Gulu, apa tanda kedatangan lu? Itu untuk akhir zaman. Itu tanda. Aduh, gimana sih? Itu tanda untuk akhir zaman, gimana sih, Bang? Angkatan benar ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat baik. atau untuk orang baik? Sama nggak tanda dengan orang jahat? Begini, Bang, untuk orang yang percaya tentang kebangkitan dan hidup, ya Bang ya, bahwa dia memang hidup dan akan menghakimi di akhir zaman nanti, itu tandanya, Bang, dia datang yang kedua kalinya. Tapi tidak untuk orang jahat, Bang. Justru datang kedua kalinya untuk mengajarkan angkatan jahat dan pengikutnya bahwa yang mereka sembah itu bukan dirinya. Itu kan tanda. Kamu kenapa kamu percaya kepada orang yang keluar dari kubur? Emang aku pernah mengatakan itu sebagai tanda untuk kalian yang orang benar? Enggak kok. Nah, kenapa kalian ikut percaya? Padahal itu bukan tanda untuk kalian. Tanda untuk kalian, aku datang di tengah langit. Data di Ibrani, Bang, menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan itu ada, Bang. Bahwa dia memang menyelamatkan umat manusia. Betul. Saudara, Anda baca Matius 27 nomor 63. Tuhan, Matius lagi. kami ingat si penyesat sewaktu berkata sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Siapa? Si penyesat atau siapa itu?
Kami Ya sulit ingat bang kalau abang coba dah abang gini ya, coba abang pisahkan pengajaran dan kebangkitan itu dulu bang, lah baru bisa ini kita mengenal nih. yang bangkit keluar dari kubur itu adalah si penyesat. Menurut Matius 27 nomor 63, begitu juga menurut Yesus. Si penyesat menurut ini akan abang, dilemparkan keluar dari kubur. menurut Bang Juma, ketika Elohim membangkitkan Yesus di hari ketiga, Bapak membangkitkan Yesus di hari ketiga, berarti Bapak meniatkan untuk menyesatkan orang gitu. Angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Selain tanda Yunus, 3 hari 3 malam. Dan Yesus ini kan dibangkitkan oleh Bapak, Bang. Saudaraku, tidak ada Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Yang dibangkitkan oleh Bapa itu adalah Sibilisisis. Apakah tertulis begitu? Saudaraku, apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 itu? Sekarang dunia dihakimi. Siapa dunia ini? Iblis. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan, dibangkitkan keluar dari kubur. Alamak. Ya kalau iblis yang bangkit nggak perlu dibangkitkan oleh Bapak, Bang. Ngapain Bapak bangkitkan? Orang tertulisnya Bapak membangkitkan bahwa Tuhan Bapak itu membangkitkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia dibangkitkan dari antara orang mati, Bang. Saudara, gimana sih Bang Juma ini? Kalau Anda melihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan mengutus iblis di mulut para nabi untuk Tuhan menetapkan kecelakaan bagi orang-orang jahat. Ingat di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Yesus yang memilih iblis kan? Aku yang memilih engkau dan satu di antaramu adalah iblis. Makanya Yesus melakukan sayembara. Siapakah di antara kalian yang akan menyangkal aku? Yang akan mengkhianati aku? Inilah darahku, inilah dagingku. Nah, di situ Yesus sudah menunjukkan, ini loh darahku, anggur, ini loh dagingku, roti, makanlah. Jangan dagingku betul kau makan. Tapi ada di antara kalian yang duduk di sini yang akan betul-betul makan dagingku dan minum darahku, alias mengkhianati aku. Siapa itu? Yudas adalah sekiranya lebih baik kalau dia tidak dilahirkan oleh ibunya. Itu fakta, itu real. Nah, apa kata iblis kepada Yesus? Sabar dulu. Sedikit lagi. Apa kata iblis kepada Yesus dalam Lukas 4 itu? Atau Matius 4? Yesus, segala kemegahan yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Asalkan kau menyembah aku. Asalkan kau menyembah aku. Maka segala kuasa dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Sebab 2, aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau aku memberikan kuasaku ini kepada Yudas, maka Yudas berkuasa enggak? Enggak dong, enggak begitu Bang. Enggak begitu. Saudara, Anda harus jujur mengakui, Yesus mengakui iblis itu penguasa dunia. Betul? Yesus loh. Terus? Anda harus akui dulu. Yesus mengakui iblis itu penguasa dunia, betul? Yohanes 14 nomor 30. Benar enggak Yesus mengakui bahwa iblis itu penguasa dunia? Iya dong. Iya, tapi terbatas Bang. Ada batasannya dia Bang. Tunggu dulu. Memang ada batasannya. Betul itu. Iblis terbatas karena bukan Tuhan. Sekarang ketika iblis Anda sudah mengakui dia adalah penguasa dunia, sang penguasa dunia memberikan kuasa itu kepada Yudas, bisa nggak? Karena Yudas kerasukan iblis nih.
Aku akan memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kuasa Yudas? Kutanya dulu. Oke. Dia hanya menerima suap, Bang. Dia hanya menerima suap dan Oke, memberikan sabar dulu. informasi tentang Yesus. Sabar dulu, kawan. Sabar dulu, kawan. Sabar ya, sabar. Yesus diuji oleh iblis, tujuannya agar Yesus menyembah iblis, meninggalkan menyembah kepada Elohim. Jikalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa ini akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Catat itu. Ketika iblis diceritakan oleh Yesus sebagai Kristus palsu, melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga, iblis ketika mencoba Yesus, apa kata data nomor 11, nomor 13-nya? Setelah iblis mencoba Yesus, di data 13-nya mencoba Yesus, dia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Sabar, saya belum selesai. Dengarkan dulu, sedikit lagi. Kapan waktu tepat itu? Ketika orang-orang Roma, orang-orang Yahudi ingin menangkap Yesus. Di dalam data Lukas 22. Sangkamu aku ini penyamun, sangkamu mungkin aku penjahat. Kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Padahal engkau setiap hari melihat aku di bait suci. Tetapi, kata Yesus, tetapi saatmu sudah tiba. Dan saatnya kuasa kegelapan. Maka Yesus harus pergi. Kenapa? Karena sudah saatnya penguasa dunia nih dilemparkan keluar. Saat penguasa dunia ini berkuasa, Yesus sudah terangkat. Leluasalah iblis memakai nama Yesus. Maka orang yang masuk dalam kubur yang dirasuki tadi, keluar kembali dari kubur. Dalam tubuh Yudas, sabar. Dalam tubuh Yudas, iblis dia mengatakan apa? Akulah Yesus. Oh enggak begitu. Enggak ada tertulis begitu, Bang. Enggak ada tertulis begitu. Akulah Yesus begitu, enggak ada tertulis. Enggak ada tertulis, Bang. Pada Mau saat buktikan? iblis, Tunggu. pada saat Kita buktikan pelan-pelan. sebentar. Kepadaku telah diberi kuasa. Itu Pergilah pada ke saat seluruh dunia. Oh, Jadikanlah seluruh sebentar. bangsa menjadi pengikutku. Bukan. Sekarang siapa yang mengaku akan memberikan segala kuasa itu kepada siapapun yang dia kehendaki? Siapa yang mengaku tadi? Sebentar. Pada saat pencobaan itu. Ayo. IQ-nya Sebentar. ditambah. Ayo. Sebentar. Pada saat pencobaan itu, iblis tidak mampu mencoba Yesus, Bang. Oke. Ya. Berarti tidak sedikit pun mampu mencoba Yesus. Oke, berarti iblis tidak memberikan kuasa kepada Yesus. Betul? Ya, dia nggak mampu mencoba Yesus. Iya, artinya iblis tidak berkuasa memberikan kuasanya iblis ini, penguasa dunia ini kepada Yesus. Betul? Ya betul. Nah, sekarang siapa yang keluar dari kubur mengaku telah diberi kuasa? Halilintar. Itu Yesus. Masalah generasi. Berarti Yesus menerima kuasa dari penguasa bumi. Salah. Dia menerima kuasa. Saudaraku. Kepadaku telah diberikan kuasa di langit saudaraku. dan di bumi. Coba. Itu Boleh melalui Anda Bapa. Yesus itu berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasamu? Betul. Mana pada saat kuasanya? pengajaran. Pada saat kebangkitan, pada dia saat dibangkitkan keluar dari oleh kubur. Bapa. Dia dibangkitkan Siapa? oleh Bapa Di dan mana diberikan dalilnya? kuasa. Di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada dia setelah dia keluar dari kubur? Di mana dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? dia itu, Bang, mengalahkan maut lagi. Kematian mengalahkan maut dan kebangkitan itu juga bukti, Bang. Bukti bahwa dia diberikan kuasa. Apa kata Yesus? Apa kata iblis? Kuasa aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Yesus tidak menerima kuasa itu. Data 13 mengatakan apa?
Waktu ini? tepatnya kapan? Like- Timingnya kapan? Dengar dulu, sabar. Timingnya kapan? Pada saat kemudian Yesus berkata, tanda Yunus hari ketiga, tanda untuk angkatan jahat dari si jahat, itulah timingnya. Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Pada hari ketiga sesuai dengan tanda Yunus. Yudas keluar dari kubur. Dengan menggunakan tanda dahsyat, menggunakan mujizat-mujizat. Sejak kapan Yesus menyuruh muridnya ke seluruh bangsa? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Pergilah kepada seluruh bangsa lain. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Hai, itu siapa? Siapa yang menginginkan kemudian seluruh anak Adam mengikuti dia ke neraka? Dengan menyembah Kristus? Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Adakah Yesus mengusir penyembah Kristus palsu? Adakah Yesus yang mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya? Adakah Yesus mengajarkan murid waspada kepada iblis yang datang memakai namanya? Kalau ada, ayo lembutkan hatimu kawan. Lembutkan hatimu. Lembutkan. Oke, Bang Juma ya. Bahwa kuasa itu bukan diberikan oleh iblis, Bang. Kuasa itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus, Bang. Tentang penghakiman, itu juga diberikan oleh Yesus. Kuasa penghakiman sepenuhnya diberikan oleh Yesus. Itu loh. Kemudian kuasa bagi yang hidup pun diberikan oleh Yesus. Di Yohanes sudah tertulis jelas bahwa kuasa dari Bapa itu diberikan oleh Yesus. Itu. Di mana Bapa Jadi- memberikan kuasa kepada Yesus, kuasa di bumi? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Yesus pun terancam kesalib Yohanes- masih berdoa. Oke. Yohanes 5 22 sampai 27 Bang, kita baca ya. Kita baca silakan. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, Bang. Ya, penghakiman. Oke. Betul. Ya, berarti menyerahkan kuasa seluruhnya kepada anak. Yang datang kepadanya. Penghakiman. Iya, betul. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Selesai, Bang. Memang diberikan. Kuasa itu memang diberikan kepada Yesus. Saudaraku, Yesus berkata di dalam pengakuan dia bahwasanya yang akan menghakimi pengikut Musa itu sendiri, bukan Yesus. Itu ajaran Yesus sendiri yang mengatakan itu. Oke. Musa Tadi nyari yang tertulis. Ini tertulis sekarang di Yohanes. Dibantah lagi, coba. Apanya yang tertulis? Segala kuasa gimana? Tidak ada segala kuasa. Ketika Yohanes kemudian 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Itu selesai, Bang. kuasa dunia mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diberi kuasa dunia. Di mana Yesus diberikan Oke. oleh Bapa kuasa dunia? Silakan. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa buktinya? Yohanes 5 Anda baca buktinya? 3. Aku tidak Loh, dapat berbuat apa-apa. tuh kan. Lihat konteksnya dong. Lihat konteksnya dong. Aku tidak dapat Yohanes- berbuat apa-apa dari jadi- diriku sendiri. Yohanes 13 ayat 3 ini mau dihilangkan sama Bang Juma juga. Bahwa Yohanes Yesus tahu 3 Yohanes Bapaknya 13. telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudaraku, dengarkan. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 13 nomor 3 ini, itu ucapan Yesus atau bukan? Tuh, maunya begitu, maunya ucapan. Sedangkan Alkitab itu, Alkitab itu Saudaraku, ada beberapa catatan dari pengingat murid-muridnya, Bang. kesaksian Yesus ini yang harus dipercayai. Kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku, aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yohanes 13 nomor 3 itu bukan ucapan Yesus. Kan?
Itulah Eh, bingung jadi. Kalau mau saudaraku, menunjukkan data, Bang Juma bilang itu bukan, saya itu minta bukan. kata Sedangkan itu Yesus. tertulis. Saudaraku, Hmm. Yesus berkata Yohanes 5 nomor 30, Anda bantah dengan karangan penulis Yohanes. Kan nggak gimana Anda punya ilmu kok semakin menurun. Yesusnya berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 31-nya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Datang Anda kesaksian pengarang Yohanes, Anda hantam kepada kesaksian Yesus. Gimana dong? Gini ya Bang ya, gini, karena Abang udah menyimpulkan ketika di Amanat Agung tertulis bahwa di Matius 28 ayat 18 bahwa Yesus sendiri yang ngomong bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Abang menolak itu karena yang memberikan kuasa menurut Abang iblis, sebelah sisis. Gimana? Itu data dari Yesus sendiri yang ngomong. Ketika dibandingkan dengan kesaksian dari Yohanes, Abang menolak. Mau gimana juga? Bingung juga kita. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katamu tadi Yesus diberi kuasa. Segala kuasa diberi kepada Yesus. Kalau segala kuasa diberi kepada Yesus, buktinya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian saudaraku kasih data Yohanes 13 nomor 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah sekarang itu pengakuan siapa? Pengarang Yohanes. Kata Yesus apa dalam Yohanes 5 nomor 36? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa kesaksiannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kesaksian Yesus. Sedangkan yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi segala kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini apa ini? Apa ini? Hah? Bukankah Yesus tidak pernah mengatakan kepada kuasa dan yang menjadikan dan menjanjikan kuasa itu adalah iblis? Dan iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun. Kalau kuasa iblis yang berkuasa atas segala bumi ini, kata Yesus, penguasa dunia, kalau penguasa dunia memberikan segala penguasaan itu kepada bom-bom, maka bom-bom pun akan menguasai bumi ini. Akan membawa kemudian orang-orang datang menyembah kepada dirinya. Kalau penguasa dunia, iblis, memberikan sepenuhnya kuasa itu kepada bom-bom, maka bom-bom pun bisa menyesatkan orang untuk menyembah dirinya. Penguasa dunia datang kepada Yesus, sembah aku Yesus. Jika kau sembah aku, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak terima. Ada makhluk yang keluar dari kubur tuh, yang sebelumnya dirasuki. Yohanes 13 nomor 2. Itu kan jelas tuh tertulis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk berkhianat Yesus. Iblis merasuki Yudas tuh. Nah, sekarang ketika iblis memberikan kuasa itu kepada Yudas, bisa nggak? Bisa nggak Yudas mengaku Yesus supaya banyak orang percaya, supaya banyak orang menyembahnya? Ya bisa. Lawang Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepada memakai namaku, bermujizat dia, dia melakukan tanda dahsyat, kekuatan-kekuatan dan bermujizat. Nah, itu hebatnya kan? Ketika kemudian dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang mana yang disesatkan? Ya pengikutnya. Siapa itu? Kristen. Kristusnya palsu, pengikutnya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Sederhana kok itu. Sederhana itu bang. Kalau saudara mau menggunakan. Karena Yesus tidak pernah menerima kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Bayangkan pada saat ia ingin ditangkap. Apa katanya? Bapak sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu. Tapi bukan atas kehendakku. Tapi atas kehendakmu yang terjadi.
Apa yang terjadi? Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Itu yang kau katakan diberi kuasa itu. Segala bumi diberi kuasa tuh. Kalau Yesus punya kuasa diberikan kepada dia, udah ditendang semua itu orang Roma Yunani itu sama orang-orang yang Parisi yang mengkhianati dia, yang ingin membunuhnya. Ingat di Taman Getsemani bagaimana dia marah kepada muridnya? Tidak bisakah kamu berjaga-jaga untuk sejenak saja? Aku ingin berdoa. Sampai dia marah sama muridnya, diulang-ulang. Bolehkah kamu menjaga di sini? Jaga di sini. Jaga aku di sini. Aku mau berdoa. Mana kuasa itu kalau begitu? Kenapa dia bersungguh-sungguh? Peluhnya semakin seperti titik darah, ketakutan kepada itu kan malaikat. manusia, dia kan masih menjadi manusia, Bang. Manusia biasa dia. Kan di Filipi 2 sudah jelas. Dia menjadi hamba, menjadi manusia hingga taat sampai mati di kayu salib. Udah jelas, Bang. Mulai lagi Kenapa kan? jadi dimasalahkan itu? Mulai lagi kan? Mulai lagi kan? Mulai lagi. Kuasanya itu kan setelah kebangkitan, Bang. Saudaraku, ketika dikatakan kuasanya setelah kebangkitan, jelas sekali Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu hanya doktrin dogma gereja saja. Sedangkan kesaksian-kesaksian seperti itu tertolak. Jangankan kesaksian-kesaksian kalian yang tak ada dalil, hanya doktrin dogma. Yohanes 5:31 itu baca loh. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lalu bagaimana kalau seorang Kristen bersaksi dari diri Kristen itu sendiri tentang Yesus? Bisakah kami percaya orang berakal ini? Ya tidak dong. Yesus aja berkata, aku berkuasa. Tidak ada orang yang bisa berkuasa atas siapapun selain daripada aku. Nah, kita baca mana kesaksian Bapa tentang itu. Ada enggak? Enggak ada. Itu pun kami tidak percaya. Apalagi kalau hanya seorang Kristen mengaku-ngaku. Itu kan kuasa diberikan nanti setelah dia keluar dari kematian. Nah, mana kesaksian Bapa untuk itu? Nah, sementara kesaksian Yesus harus dibarengi kesaksian Bapa. Kalau kesaksian Kristen harus dibarengi dengan kesaksian Bapa juga. Tapi Bapak Paulus beda. Kesaksian Yesus berdasarkan kesaksian Bapa. Yohanes 5 nomor 45. Bapalah yang bersaksi tentang aku. Nah, kau tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kau lihat. Nah, kalau Kristen berkata Betul. Yesus itu diberi kuasa setelah dia bangkit dari kubur, itu kesaksian siapa? Yesus sendiri yang ngomong, Bang. Matius 28 itu. Mana kesaksian Bapaknya? Loh kan sudah pada saat pengajaran itu bahwa dia mengakui bahwa segala sesuatu yang keluar dari diri dia itu dari kehendak Bapa. Ketika dia berbicara seperti itu berarti itu kehendak Bapa memang. Iya. Gitu, Bang. Lalu mana penyesatnya iya? yang mengaku Yesus, yang menyesatkan banyak orang, yang memakai nama Yesus, yang datang kepada muridnya mana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mana itu penyesat yang mengaku Yesus yang datang kepada murid Yesus? Mana? Ada yang terjun dari pohon cempedak. Aku Yesus. Turun dari pohon cempedak ada? Enggak ada. Yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus itu hanya makhluk yang keluar dari kubur itu. Alamak. Ada Yesus yang keluar loncat dari pohon cempedak? Ada. Aku Yesus. Ketepak. Ada enggak? Enggak ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Yesus itu kalau bukan yang keluar dari kubur? Ada Yesus lain? Enggak ada. Itulah yang diceritakan Markus 16:12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, itulah yang dimaksud Yesus. Yesus lain yang datang memakai namaku. Nah, dilihat tuh, kok beda mukanya tapi ngaku Yesus. Itulah yang menggenapi nubuatan itu.
Sederhana kok itu kalau Anda mau menggunakan akal sehat, saudaraku. Oke? Oh, jadi Saya kira- gini, maksud Bang Juma gini ya, maksud Bang Juma bahwa membuktikan bahwa perkataan Yesus yang akan ada yang akan menyesatkan kalian itu muridnya di situ berarti harus terjadi gitu maksudnya. Ya Allah, kan Yesus mengatakan itu. Coba Anda baca Matius 24. Baca. Baca kawanku, baca. Penyesat itu harus datang di abad pertama. Makanya Yohanes 12 nomor 31 itu tolong dihargai loh. Sekarang juga, sekarang itu apa? Dalam bahasa Yunani non, detik itu juga, saat itu juga. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Berarti zaman itu keluar iblisnya dari kubur. Oke, Bukan kita di baca abad ya, Bang. Nah, silakan. Kita baca ya, Bang. Silakan. Kita baca Matius 24 ya, Bang. Ya, Kita baca nomor Oke. 4-nya aja langsung sampai seterusnya. Jangan nanti dulu dong. Ya udah, terserah. Oke. Silakan. Oke. Permulaan penderitaan ya, Bang ya. Hmm. Di ayat 3-nya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini menanyakan akhir zaman, kesudahan dunia, Bang. Ya, kesudahan Konteksnya. dunia, betul. Iya, betul. Nah, Sekarang Nah. di situ kesudahan dunia itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau dia yang datang, betul? kalau dia datang dengan tubuh kemuliaannya, Bang. Nah iya, kalau dia yang datang, berarti itu tanda kesudahan dunia kan? Betul. Kalau dia yang datang dengan tubuh kemanusiaan Nah. ya, dengan tubuhnya. Iya, sekarang yang keluar dari kubur itu apa? Ada Itu nggak tanda itu? kebangkitan, Bang. Bang, bentar. Itu masih dunia. Dia belum diangkat, Bang. Dia belum diangkat. Saudaraku, sebelum penyaliban Yesus mengatakan apa? Memang aku harus pergi. Baca lagi di dalam Matius 23 nomor 37, 38, 39. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab aku akan pergi. Dan kau tidak akan melihat aku lagi. Itu kata Yesus. Belum lagi dikatakan di dalam kitab saudara Yohanes 16 itu. Betul. Aku Jadi gini, harus Bang. pergi. Sebentar. Aku harus pergi. Nah, Sebentar, ketika Bang. ia menampakkan diri, sabar dulu. Ketika kemudian dia menampakkan diri, itu harus wajib dibarengi dengan tanda hari kiamat. Tapi kalau ada yang mengaku aku tidak dibarengi tanda kiamat, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu pasti penyesat. Pelan-pelan lah, Bang. Kita bahas teksnya. Silakan. Nah, baca. Buru-buru. Ya baca. Silakan. Matius 23. 24. Matius 24 tadi udah. Terus Belum selesai. Matius 24-nya dulu. Baca Matius seterusnya. 24, ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang, orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang, Bang, di sini. Dan sedangkan yang bangkit itu Kristen itu memang cuma satu. Sebentar. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Akulah Mesias maksudnya. Orang-orang banyak itu ngomong akulah Mesias. Iya. Gitu loh. Nah, yang bangkit itu cuma satu orang, dan yang datang ke Paulus di Kisah Para Rasul 9 itu cuma satu orang. Datang kepada Paulus. Itu oknum yang sama, Bang. Kata oknum yang sama. Apa? Datang kepada Markus. Datang kepada oknum yang sama, Bang? Iya, memang ngaku-ngaku sama. Ngaku-ngaku Yesus. Sama. Gimana ngaku-ngaku sama sih, Bang? Tertulisnya itu oknum yang sama, itu, Bang. Iya, kamu mengatakan sama karena sama-sama memakai nama Yesus. Kan Yesus mengatakan penyesat mereka semuanya memakai namaku. Alamak,
dalil dibaca tapi nggak dipaham, gimana dong? Kita Supaya pahami jangan itu, ada Bang. orang yang menyesatkan kamu. Kita paham tentang itu. Yang datang ke Paulus, yang datang ke Ananias, yang datang ke Pulau Patmos, itu memang Ngaku- satu oknum, Bang. Kata siapa satu oknum? Alamak. Gimana sih, Bang? Alamak. Yesusnya mengatakan banyak memakai namaku. Mereka sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu itu siapa? Murid. Ya murid. Berarti ketika dikatakan kamu, berarti penyesatnya itu zaman itu, abad itu datang ke muridnya. Alamak. Ya, orang di Alkitab tulisnya satu oknum kok, Bang. Gimana? Saudara, Yesus mengatakan Kristus palsu. Itu Nah, satu atau banyak? kan? Banyak kan? Banyak. Mereka Banyak. ini memakai nama siapa? Nama Yesus. Nah, ya sudah. Nama Yesus sudah. Tapi dalam Alkitab mereka mendapatkan penglihatan dan di perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu satu oknum, Bang. Dengan satu yang sama, dengan satu pengajaran. Saudaraku, apa karena sangat ngena toh? Dia bilang gini, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Artinya, Yesus sudah tahu bakal ada penyesat memakai namanya. Tapi Yesus membatasi mana dia, mana yang bukan dia. Kalau aku yang datang, aku yang asli datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Tapi kalau yang bukan aku banyak datang mengaku Yesus. Tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Kalau aku yang datang, diikuti dibarengi dengan tanda kiamat. Tetapi akan datang banyak mengaku aku. Dan tidak ada tanda itu. Untuk Anda tahu siapa yang datang aku atau bukan aku. Karena semuanya akan mengaku aku. Lihat, aku akan nampak di tengah langit. Semua orang akan melihat. Seluruh dunia manusia akan meratap. Sekarang ketika datang ke Ananias, meratap gak seluruh dunia? Ketika datang kepada Paulus, meratap gak seluruh dunia? Ketika datang di Pulau Patmos, meratap gak seluruh dunia? Enggak. Kata Yesus, jangan masih kamu percaya. Masih di Matius 24. Ya. Matius 24 ayat 13-nya. Tetapi ya Bang ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesudahan berarti sampai akhir zaman ya Bang ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu make sense dengan Matius 28 amanat Kantin agung. masih buka? Kantin masih buka? Buka. Tolong kasih Indomie seduh campur botrek 1 papan ya. Tambah Masako. Masako juga ya. Kalian mau juga? Nggak usah kasih botrek, suruh bercanda, Indomie aja. Bang Juma nggak membaca tetapinya itu loh. Aneh Itu kamar Bang Juma ini. kamar sebelah dikunci besok ya. Kenapa sampai di mana? Nggak ada. Ini anak-anak bisa buka buat nih. Gimana? Ikat aja pakai tambang, Guru Nda. Ikat aja pakai tambang. Ikat. Jangan lupa campur kemangi, ya. 2 ikat. Bener, Ya, Bang. panggil temannya bener. Wih, kemangi kata bos. Bener. Lanjut. Motong aja itu orang. Gantung aja Bang itu orang Bang. jangan. Mereka meriksa kamar patroli. Lanjut. Oke ya.
Pada Ya. waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibun-bun dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, kata Yesus. Ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena Alhamdulillah. makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih Alhamdulillah. kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ini kata Yesus ya Bang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, kesudahan di sini berarti sampai selesai Yesus turun lagi. Oke ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, Bang. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Makanya sesuai dengan amanat agung setelah kebangkitannya, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, Bang. Oke, saya yang ngurai ya, saya mengurai. Kamu akan Nggak mendengarkan boleh berperang. diurai. Pakai data dong. Iya, Matius 24 yang tadi kan. Kamu akan mendengar. Kamu di sini siapa? Murid. Nah, ada nggak pembantaian terhadap mereka? Sebelum Rasul Paulus ini. Nah, iya betul. Wah, ini yang dimaksud. Ada sayang? Iya itu aja nggak apa-apa. Itu yang aku maksud. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Terjadi nggak? Terjadi nggak kepada murid? Iya. Siapa Atas pelakunya? Siapa atas pelakunya? nama Yesus kan dia bawanya ya. Siapa pelakunya? Komplotannya Paulus. Paulus in the gang. Dan banyak orang akan murtad. Kenapa mereka murtad? Keluar dari pengajaran karena dipengaruhi oleh Sebelum bertobat ya Iya, dipengaruhi oleh Paulusnya. siapa sampai mereka murtad? Sebelum bertobat tapi ya. Tunggu. Tidak Sebelum mungkin. bertobat, Bang. Justru ketika Paulus itu mengaku bertaubat, mereka mengajak orang-orang meninggalkan Torah. Betul? Bang, pada saat perjumpaan saudaraku, Paulus. jujur dong. Jujur. Banyak nggak orang yang menjadi pengikutnya untuk meninggalkan Torah? Murtad dari Yahudi. Betul? Judaism. Betul?